Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika. Di video sebelumnya, anak-anakku semua sudah bertemu dengan Ustazah Hani di kelas matematika. Tapi di video berikutnya ini, kita akan belajar matematika bersama saya, Ustadz Reza Fahlevi. Biar enak panggilnya Ustadz Fahlevi aja ya. Pada pertemuan hari ini, kita masih melanjutkan pembahasan tentang pertidaksamaan, tetapi sudah berada di tingkatan yang berikutnya. Materinya apa? Materinya adalah pertidaksamaan rasional. Baik, pertidaksamaan rasional. Tahukah kalian apa itu rasional? Bagi anak-anakku yang sudah menginjak di usia sekolah menengah atas, mungkin sudah pernah dengar kata rasional ini. Ya, rasional juga nama lain dari kata masuk akal. Berpikirlah secara rasional, berpikirlah secara masuk akal. Pertidaksamaan rasional itu berarti memuat bentuk aljabar yang memenuhi bentuk rasional. Sebelum kita memulai pertidaksamaan rasional itu seperti apa, ada baiknya kita mengenal dulu rasional dari segi bilangan. Pernahkah kalian tahu apa bilangan rasional itu? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dibentuk sebagai A per B. Kenapa? Karena bentuk A per B juga identik dengan bentuk pecahan adalah bentuk bilangan yang masih bisa dinalar dan masih bisa masuk akal di pemikiran kita. Tapi dengan satu syarat, syaratnya adalah B atau penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Karena jika penyebutnya sama dengan 0, apa yang terjadi? Bilangannya menjadi tidak terdefinisi. Atau disebut juga undefined, bukan tak hingga ya. Pembahasan tak terdefinisi atau tak hingga akan kita bahas di pertemuan yang lain. Sehingga pada pertemuan hari ini kita akan fokus pada bentuk rasional yang identik dengan bentuk pecahan. Sebagai contoh bilangan rasional yang tadi identik dengan pecahan adalah seperti ini. 1/2. Apakah dia rasional? Ya, bilangan ini rasional karena dia memuat bentuk A per B dan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, yaitu 2. Bentuk rasional selain dibentuk pecahan juga bisa diubah menjadi desimal. Tapi syaratnya desimalnya harus bilangan belakang koma terbatas dan berulang. 1/2 kalau diubah jadi desimal berapa? Pasti sudah tahu ya, jawabannya adalah 0,5. Contoh yang lain, bilangan rasionalnya adalah 2/3. Apakah ini rasional? Ya, dia rasional karena dia berbentuk A per B dan penyebutnya tidak sama dengan 0. Ingat syaratnya, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Selain itu, 2/3 juga bisa disebut sebagai atau ditulis sebagai bilangan desimal. Berapakah hasil desimal dari 2/3? Ternyata cukup panjang. Ada banyak angka di belakang dia, tetapi bisa kita stop atau kita hentikan jika kita kepanjangan menulisnya. 2/3 itu nilainya adalah 0,6666 dan berikutnya jika kita ingin menghentikannya tulis 7. Seperti itulah. Nah, jadi bentuk rasional itu erat sekali kaitannya dengan bentuk pecahan. Tetapi dengan satu syarat, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Begitulah bentuk pertidaksamaan rasional yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Bentuk-bentuk aljabar yang nanti disusun sebagai pecahan, ada pembilang, ada penyebut, dan syarat penyebut tidak boleh sama dengan 0, yang juga ditandai dengan simbol-simbol pertidaksamaan. Sudah belajar ya? Kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Tidak sama dengannya kita simpan dulu, jadi cuman ada 4. Baik, jika sudah paham apa itu bentuk rasional dari sisi bilangan,
kita sekarang akan membahas rasional dari sisi aljabarnya, belum pertidaksamaannya ya. Seperti yang Ustadz jelaskan sebelumnya tadi, bahwa yang namanya bentuk rasional erat kaitannya dengan bentuk pecahan. Maka bentuk rasional pada aljabar juga seperti itu. Bentuknya identik dengan bentuk pecahan. Ada pembilang, ada penyebut. Tetapi pembilang dan penyebutnya sekarang sudah memuat variabel. Variabelnya bisa apa saja ya? Bisa A, B, C, dan yang paling umum itu adalah X. Sebagai contoh, perhatikan contohnya ini. Baik, ini ada dua contoh bentuk rasional dari aljabar. X min 3 per X plus 2. Bentuknya pecahan ya, pembilangnya siapa? X min 3. Sedangkan penyebutnya X plus 2. Begitu juga dengan contoh yang kedua, 2X min 1 sebagai pembilang dan 3X plus 2 itu adalah penyebutnya. Ustadz, ini kan bentuk rasional, bagaimana dengan pertidaksamaannya? Nah, kalau kalian sudah mulai menanyakan hal itu artinya kalian sudah siap belajar pertidaksamaan rasional. Bentuk rasional ini akan kita sebut sebagai bentuk pertidaksamaan rasional jika dia memuat simbol-simbol pertidaksamaan. Contohnya, X min 3 per X plus 2 kurang dari 0. Maka dia disebut bentuk pertidaksamaan rasional. Sedangkan yang bagian bawah biar berbeda, 2X min 1 per 3X plus 2 lebih dari sama dengan 0. Inilah bentuk pertidaksamaan. Tetapi kita pada pembahasan kali ini tidak hanya mengenal apa itu bentuknya. Sama seperti video sebelumnya bersama Ustazah Hani, kita diminta untuk menyelesaikannya, menentukan himpunan solusinya atau himpunan penyelesaian dari bentuk pertidaksamaan. Ada dua contoh nih, X min 3 per X plus 2 kurang dari 0 dan 2X min 1 per 3X plus 2 lebih dari sama dengan 0. Bagaimana menyelesaikannya? Coba perhatikan cara Ustadz mengerjakannya. Nanti step by stepnya akan Ustadz buat rangkuman biar kalian mudah untuk memahaminya. Coba lihat contoh Ustadz dulu. X min 3 per X plus 2 kurang dari 0. Oke. Setiap kali kita menyelesaikan suatu pertidaksamaan, kita akan erat sekali hubungannya juga dengan bentuk garis bilangan. Garis bilangan udah dijelaskan sebelumnya ya. Ya, semoga masih ingat dan sudah mulai memahaminya secara maksimal. Tetapi jika kita ngomongin garis bilangan itu bisa diubah, bisa dibentuk, atau bisa digambarkan jika kita tahu batasnya. Sekarang, batasnya gimana? Itu pertanyaan pertama. Jadi, sebelum mengerjakan pertidaksamaan rasional, kita harusnya melihat dulu salah satu ruas harusnya adalah nilainya 0. Contoh di Ustadz, ruas kanannya sudah 0. Ini bisa dikerjakan. Langkah kedua, cari batasnya. Batasnya gimana cara mencarinya? Batasnya ada pembilang, ada penyebut. Pembilang yaitu X min 3 yang bagiannya atas, bisa kita tentukan batasnya dengan cara menyamadengankannya dengan 0. Berarti seperti ini. Jika kita sudah menyamadengankan pembilang yang bagian atas sama dengan 0, maka kita dapat batas pertama. Oke, sekarang bagaimana dengan penyebut? X plus 2 adalah penyebut. Masih ingat ya bentuk rasional? Ingat, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Berarti
X plus 2 tidak boleh sama dengan 0 atau X tidak boleh sama dengan negatif 2. Ya, kalau di SMP mungkin istilahnya dipindah ruas ya. Tapi kayaknya Ustazah Hani sudah menjelaskan sebelumnya, sebenarnya ini dikurangkan 2 ke 2 ruas. Ustadz mempercepat penjelasan biar kita lebih menyingkat waktu. Sudah dapat 2 batas, X sama dengan 3 dan X tidak sama dengan min 2. Maka tinggal buat garis bilangannya di sebelah kanannya. Coba perhatikan Ustadz. Sudah dibuat nih garis bilangannya. Siapa ya yang di sebelah kiri? Yang di sebelah kiri yang nilainya lebih kecil, 3 atau negatif 2? Pasti sudah tahu jawabannya, negatif 2. Sekarang batas yang kanan adalah 3. Sudah dapat 2 hal ini, kita cek dulu kira-kira bunderannya atau lingkarannya. Kalau Ustadz membahasakan namanya noktah. Siapakah noktah yang akan berisi warna? Ada yang tahu jawabannya? Ustadz singkat ya. 2 hal ini tidak perlu diwarna. Kenapa? Karena soalnya tidak memunculkan simbol sama dengan. Jika ada soal yang memuat simbol sama dengan, maka nanti akan ada noktah yang terisi. Siapa? Kita perhatikan contoh berikutnya aja ya. Kita kembali ke garis bilangan. Ada negatif 2 dan 3. Karena soalnya tidak ada sama dengan sama sekali, hanya kurang dari 0, maka dua-duanya tidak perlu dikasih noktah. Bagian akhir, uji tanda. Gimana caranya? Ya, mungkin kemarin udah dijelasin. Negatif 2, di sebelah sini ada negatif 3 sebagai nilai yang akan diuji. Di antara negatif 2 dan 3 ada nilai 0 yang bisa kita uji. Dan di sebelah kanan 3 adalah 4 sebagai nilai yang bisa kita uji. Negatif 3 ketika saya masukkan ke dalam sini, berarti negatif 3 per negatif 3 tambah 2. Hasilnya negatif 6 per negatif 1. Sama dengan negatif 6 dibagi negatif 1 itu adalah positif 6. Kita sebenarnya tidak perlu cari nilainya, tetapi cari tandanya. Tandanya apa? Tandanya positif. Maka daerah kiri adalah daerah positif. Begitu juga dengan yang di tengah. Masukkan dengan nilai atau substitusi dengan nilai 0. Ustadz ganti ya. X-nya ganti dengan 0. X-nya diganti dengan 0. 0 dikurang 3 dapatnya negatif 3. 0 ditambah 2 didapat adalah 2. Negatif 3 per 2. Nilainya adalah negatif. Ya, negatif 3 per 2. Bukan nilainya, tapi tandanya. Negatif 3 per 2 adalah negatif. Terakhir, begitu juga dengan 4. Jika kita substitusi dengan 4, kita lihat di sini 4, kita lihat di sini 4. 4 dikurang 3 itu adalah positif 1. 4 ditambah 2 itu adalah 6. Sehingga nilainya adalah positif 1 per 6. Positif ya, maka di sini kita dapat munculkan positif. Bagian akhir dari solusi, siapakah yang diarsir? Kita lihat ke soal. Kurang dari 0. Kurang dari 0 negatif apa positif ya? Negatif. Maka daerah negatif kita blok. Diarsir, baru tentukan himpunannya. X lebih dari negatif 2 kurang dari 3. Semoga bisa dipahami contoh pertama ini. Baik, sekarang contoh yang kedua ya. Contoh yang berwarna merah. 2x negatif 1 per 3x plus 2 lebih dari sama dengan 0. Sama seperti tadi, pembilang sama dengan 0. Batas pertama setengah. Sekarang bagian bawah. Penyebut tidak boleh sama dengan 0.
Jika sudah dapat dua batas ini, silakan dibuat di garis bilangan. Lebih kecil 1/2 atau negatif 2/3. Nilai negatif lebih kecil. Nah, sekarang ada bedanya nih. Kalau ada sama dengan, siapa yang diarsir? Yang diarsir itu hanya boleh pembilang. Kenapa? Karena yang penyebut tidak boleh sama dengan 0. Pembilangnya siapa? 1/2. Maka yang boleh kita arsir hanyalah bilangan yang 1/2. Oke, seperti ini baru kita uji tanda. Ustadz uji pakai apa ini? Negatif 1. Di sini ada 0, di sini ada 1. Saat uji negatif 1. 2 kali negatif 1, negatif 2, dikurang 1, negatif 3. 3 kali negatif 1, negatif 3, negatif 3 ditambah 2, negatif 1. Negatif 3 bagi negatif 1, positif 3. Berarti nilainya positif. Sekarang pakai 0. Masukkan 0, 2 kali 0, 0, dikurang 1, negatif 1. 3 kali 0, 0, ditambah 2 adalah 2. Negatif 1 dibagi 2, negatif setengah. Berarti nilainya negatif. Begitu juga dengan 1, 2 dikali 1, 2 dikurang 1, positif 1. 3 dikali 1, 3, tambah 2 adalah 5. 1/5, nilainya positif. Lihat tanda pada soal. Ini Ustadz hapus. Lihat tanda pertidaksamaan pada soal, lebih dari sama dengan 0. Maka yang diarsir adalah nilai positif. Baru kita buat himpunan solusinya. X kurang dari negatif 2/3, ya, karena dia ke sebelah kiri, atau X lebih dari sama dengan 1/2. Kenapa? Karena ada nilai noktahnya atau nilainya dia berwarna, berarti dia ada sama dengannya. Ya, jika berwarna dia dikasih sama dengan, jika tidak dia tidak perlu ada sama dengan. Itulah contoh kedua, semoga bisa dipahami. Kita akan bahas bentuk-bentuk yang lain yang mungkin sulit jika kita ketemu soal pertidaksamaan rasional. Baik, tadi seperti yang Ustadz bilang, kita akan bahas bentuk-bentuk pertidaksamaan yang mungkin agak sulit jika kita mulai mencari solusinya. Sebagai contoh, 2x plus 1 per x plus 2 lebih dari sama dengan 2. Wah, di ruas sebelah kanannya sudah bukan bilangan 0. Bagaimana caranya? Oke, perhatikan cara Ustadz berikut ini. Pertama, tulis ulang soal dan ruas sebelah kanan dipindah, itu bahasa SMP ya, atau dikurangkan dengan bilangan yang sama sehingga di ruas sebelah kanan bersisa 0. Seperti ini. Jika sudah dapat, maka kita akan menemukan pengurangan dengan suatu bilangan. Ayo di SMP atau mungkin di SD. Masih ingat bagaimana cara menjumlah atau mengurangkan bilangan dengan pecahan? Ya, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Agak berbeda ya. Mungkin biasanya menyamakan penyebutnya dengan bilangan. Gampang. Bagaimana dengan aljabar? Hampir sama. Pertama, kita tulis ulang seperti ini. Kemudian 2 ditulis aja. 2 itu sama enggak dengan dikali 1? Ya, jadi 2 itu adalah 2 kali 1. Setelah kita bisa nuliskan 1, baru kita tulis lagi 2x plus 1 per x plus 2 dikurang 2 dikali. Nah, 1 yang kita ubah. Siapa 1? 1 ini boleh bentuk pecahan A per A, B per B, C per C. Yang penting pembilang dan penyebut sama kecuali 0. Tetapi untuk lebih tepatnya siapa? Ingat bahwa 1 juga bisa kita tulis sebagai x plus 2 per x plus 2. Ustadz, kenapa x plus 2?
karena mau menyamakan penyebut dengan yang di sebelah kiri. Oke ya, karena sudah tidak cukup, Ustadz ke atas ya, maka tulisan ini bisa ditulis seperti ini. Nah, kurang pertidaksamaannya, lebih dari sama dengan 0. Bentuk ini 2x plus 1 per x plus 2 tetap di ruas kiri. Negatif 2 akan Ustadz kalikan dengan pembilangnya yang di bagian atas. Dan penyebutnya akan sudah sama karena tadi kita sudah mengubahnya. Tinggal operasi aljabar ya. 2x plus 1. Ini negatif 2 dikali x, berarti negatif 2x. Negatif 2 dikali positif 2, berarti negatif 4. Per, penyebutnya sudah sama, x plus 2. Lebih dari sama dengan 0. Kita lakukan operasi aljabar, 2x dikurang 2x, ternyata 0. Ya sudah, berarti memang habis. 1 dikurang 4, negatif 3 per x plus 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, sampai di sini sudah agak mirip ya bentuknya. Tetapi bagaimana ya cara menyelesaikan pertidaksamaan yang seperti ini? Yang di atasnya sudah bilangan nih. Bilangan negatif 3. Pertanyaan Ustadz, dilihat dulu soalnya. Kalau soalnya udah lebih dari sama dengan 0, berarti dia meminta kita untuk membentuk bilangan positif lebih dari sama dengan 0. Padahal yang di bagian pembilang sudah ada bilangan yaitu negatif 3. Berarti bilangan apa yang jika negatif dibagi apa hasilnya positif? Ustadz ulangi, kita diminta untuk menentukan bilangan positif karena di soal dia lebih dari sama dengan 0. Padahal di bagian atas sudah ada bilangan negatifnya. Sehingga kita hanya mencari yang bagian bawahnya saja. Negatif dibagi apa supaya positif? Jelas jawabannya adalah negatif. Karena negatif dibagi negatif itu adalah positif. Berarti kalau ini negatif 3 sudah hasilnya negatif, maka yang bawah supaya nilainya positif dia harus negatif. Ayo, yang negatif itu apa? Berarti x plus 2 harus negatif, kurang dari 0. Boleh ada sama dengan enggak ya? Enggak boleh. Kenapa? Karena dia penyebut. Penyebut tidak boleh sama dengan 0. Berarti ini saya hapus. Sep. Maka dapatlah x plus 2 kurang 0. Berarti jawabannya x kurang dari negatif 2. Tinggal dibuat garis bilangan, karena batasnya cuma 1, dan itu cuma negatif 2. Dan dia minta X kurang dari negatif 2, berarti ke sebelah kiri. Diwarna enggak? Tidak perlu, karena tidak ada sama dengan. Arsir? Maka hasilnya adalah X kurang dari negatif 2. Ya, sama seperti yang ini tadi. Inilah contoh pertama yang mungkin bisa kalian temui agak sulit karena di ruas salah satunya itu tidak sama dengan 0. Bagaimana dengan contoh yang lain? Kita tunggu dulu ya, Ustadz buat soalnya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita sudah mulai campur ya. Kemarin kan sudah dijelasin tuh sama Ustazah Hani pertidaksamaan kuadrat. Bagaimana pertidaksamaan rasional bisa digabung dengan pertidaksamaan kuadrat. Sebagai contoh seperti ini. X plus 1 per X kuadrat min 3X plus 2. Wow, sudah ada persamaan kuadratnya kurang dari 0. Ya, ini sebagai contoh ya. Kalau ketemunya seperti ini, sama kayak prosedur tadi. Salah satu ruas harus sama dengan 0. Kebetulan di contoh Ustadz sudah jadi 0 nih. Kedua, sama dengankan pembilang dengan 0. Berarti didapat X sama dengan negatif 1. Bagian penyebut tidak boleh sama dengan 0. Berarti
X kuadrat dikurang 3X tambah 2 tidak boleh sama dengan 0. Ya, kita pakai pemfaktoran ya. Mungkin sudah dijelaskan sama Ustazah Hani bagaimana pertidaksamaan kuadrat bentuk penyelesaiannya adalah dengan cara salah satunya memfaktorkan. Sama ya. Sudah cepat belum nih memfaktorkannya? Kalau belum harus sering latihan. X kuadrat negatif 3X tambah 2 tidak sama dengan 0. Faktornya adalah X negatif 2, X negatif 1. X kuadrat negatif 1X negatif 2X negatif 3X negatif 2 kali negatif 1 positif 2. Jika sudah, maka ini X negatif 2 harusnya sama dengan, tapi karena tidak sama dengan, tulis saja tidak sama dengan 0 atau X dikurang 1 tidak sama dengan 0. Dapatnya X tidak sama dengan 2 atau X tidak sama dengan 1. Wah, batasnya jadi lebih banyak ya. Ada 1, 2, 3. Gimana Ustadz? Kita tuliskan semuanya di garis bilangan. Negatif 1, 2, dan 1. Paling kecil negatif 1. 1 atau 2? 1. Baru yang terakhir, 2. Ada yang di noktah enggak ya? Ada enggak yang diisi noktahnya? Kita lihat soal dulu. Oh, ternyata kurang dari aja. Enggak ada sama dengannya. Berarti tiga-tiganya tidak perlu kita kasih noktah. Ustadz kasih uji tanda. Misalnya Ustadz menggunakan nilai 0 di sini. Kemudian di sini negatif 2. Ini negatif, ini misalnya 1,5. Wah, sulit ya. Di sini adalah 3. Kita ambil 1 aja, nanti bisa diperumum untuk seluruhnya. Tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ya, untuk mempermudah dan mempersingkat waktu, mungkin nanti bisa sering latihan untuk lebih memahaminya. Ustadz gunakan nilai 0. Ustadz substitusi nilai 0 ke dalam pertidaksamaan. 0 ditambah 1 adalah positif 1. 0 kuadrat 0 dikurang 3X. 3 kali 0, 0. 0 dikurang 0. 0 ditambah 2 positif 2. Positif 1 dibagi positif 2 adalah positif setengah. Berarti nilainya positif. Ya, ini triknya guru nih. Mungkin nanti kalau ada yang penasaran kok bisa seperti itu, bisa tanya Ustadz di lain kesempatan. Jika satu tanda sudah dapat, sebenarnya dia akan berlaku selang-seling pada kasus tertentu. Nah, kebetulan kasus Ustadz, dia bisa selang-seling. Setelah positif, pasti di sebelahnya negatif. Di sebelah positif, negatif. Di sebelah negatif, positif. Ya, kalau pengen tahu caranya, nanti bisa kontak ya. Bisa tanya-tanya, mungkin melalui grup atau nanti melalui Google Classroom. Terakhir, siapa yang kita arsir? Ustadz hapus dulu hitungan coretannya. Kurang dari 0. Negatif. Negatif kita blok. Dapatlah daerahnya. Terakhir, buat simpulan penyelesaiannya. X kurang dari negatif 1. Ingat, tidak ada sama dengan ya. Berarti kurang dari negatif 1. Daerah kedua, berarti pakai atau. Karena dia memuat 2 batas, berarti mulai dari tengah. X lebih dari 1, kurang dari 2. Oke. Inilah solusi untuk bentuk seperti ini. Yang bisa jadi catatan adalah pertidaksamaan kuadrat kalian bisa faktorkan. Jika dia berada di penyebut, ingat tetap dengan syarat tidak boleh sama dengan 0. Tapi jika dia berada di pembilang, disama dengan kan 0. Buat garis bilangannya dan tentukan tanda lalu arsir. Seperti itu. Oke, di contoh yang ini, mungkin ini contoh yang terakhir ya. Kalau merasa kurang paham, sekali lagi Ustadz ingatkan untuk selalu komunikasi baik bersama Ustadz atau mungkin Ustazah Hani dengan catatan tetap harus mengutamakan protokol sopan santun, mulai dari bismillah, kemudian izin bertanya dan lain sebagainya. Mungkin ini bentuk soal yang paling rumit yang saat ini bisa Ustadz tunjukkan. Ya sebenarnya ada yang lain ya, tapi waktunya juga terbatas. Kalian juga dalam hal menonton video takutnya, udah capek matanya. Oke, tapi gak apa-apa. Satu contoh ini mungkin ya untuk mengakhiri video Ustadz yang kali ini.
Bentuk pertidaksamaan rasional bisa memuat bentuk pecahan di kedua ruas. Bagaimana caranya? Hampir sama, tapi ditambahin langkah-langkahnya gitu aja ya. Bagaimana? 1, ingat tadi apa? Salah satu ruas harus nilainya 0. Ustadz sarankan ruas yang kanan, yang artinya ruas yang sebelah kanan tidak boleh ada sesuatu apapun kecuali nilainya 0. Ya, kalau bahasanya mudah adalah pindah ruas, ya berarti yang sebelah kanan dipindah ruas. Meskipun cukup keliru ya, yaitu ditambah atau dikurangkan dengan hal yang sama sehingga sebelah kanan itu nilainya 0. Ustadz percepat. X plus 3 per X min 4 dikurang X min 1 per X min 6 lebih dari sama dengan 0. Ya, bahasanya tadi pindah ruas ya, padahal kita menambah atau mengurangkan dengan sesuatu yang sama pada ruas kanan. Kemudian nih pecahan dengan pecahan disamain penyebut. Ya, penyamain penyebutnya terbiasa bilangan Ustadz, gimana? Sebenarnya hampir sama kok dengan bentuk aljabar, tapi dia memuat bentuk X saja. Step by step, coba perhatikan Ustadz. Penyebutnya belum sama. Biar sama dan mempermudah tinggal dikalikan. Buat perpanjang, biar sama berarti kalikan. X min 4 dikali X min 6. X min 4, X min 6 jika dibagi dengan X min 4 maka menyisakan X6. Ustadz ulangi. X min 4, X min 6 jika dibagi X min 4 maka menyisakan X6. X min 6. Maka X min 6 yang tersisa itu dikalikan dengan yang di atas. Berarti tulisannya seperti ini. X plus 3 yang bagian atas dikali X min 6. Dari mana? X min 6 tadi adalah penyebut yang ini yang sudah kita kalikan dibagi dengan X min 4. Ada yang sama ya, X min 4 dengan X min 4, maka kita hilangkan dan dapatnya X min 6. Muncullah X min 6 di sini. Ya, diulangin ya. Tandanya negatif, berarti negatif. Kemudian di atasnya X min 1. Hampir sama seperti tadi. X min 4 kali X min 6 dibagi X min 6. Menyisakan X min 4. Satu ulangi. X min 4, X min 6 bagi X min 6 menyisakan X min 4. Maka tulislah di sini. Lebih dari sama dengan 0. Oke. Lumayan ya. Nah, sekarang bagian atasnya ini ternyata masih ada tanda negatif. Tanda negatif dan positif tidak boleh dijadiin faktor, harus diselesaikan. Semoga sudah cepat. X plus 3 kali X min 6 berapa? X kuadrat min 6X plus 3X, berarti min 3X. Plus 3 kali min 6, min 18. Dikurangi tanda negatif ini. X kali X, X kuadrat. X kali min 4, min 4X, min 1 kali X, min 1X berarti min 5X. Min 1 kali min 4, positif 4. Per bentuk penyebutnya, X min 4 kali X min 6. Untuk penyebut, karena sudah dikali, tidak ada tanda positif atau negatif antar faktor, tidak usah dikalikan. Karena nanti kita butuh faktornya. Karena sudah diberi faktor, ya udah biarin aja. Ya, lebih dari sama dengan 0. Wah, Ustadz nggak cukup nih, Ustadz ke atas ya. Kita keluarkan semuanya. X kuadrat min 3X min 18 min X kuadrat plus 5X minus 4 per X min 4 X min 6 lebih dari sama dengan 0. X kuadrat dikurangi X kuadrat. Sisanya tidak ada. Negatif 3X tambah 5X. Itu adalah 2X. Negatif 18 di negatif 4 berarti negatif 22. Per X min 4, X min 6. Lebih dari sama dengan 0. Wah, akhirnya sudah mirip ya. Sama contoh ketiga Ustadz tadi. Yang barusan saja Ustadz jelaskan. Sama seperti yang tadi, berarti yang pembilang sama dengan 0, artinya 2X min 22 sama dengan 0,
berarti 2X sama dengan 22, berarti X-nya sama dengan 11. Dan yang di bawah, karena sudah bentuk faktor, tinggal ditidak sama denganin dengan 0. Berarti X min 4, maaf, penyebut tidak sama dengan 0. X min 4 tidak sama dengan 0 atau X min 6 tidak sama dengan 0. Berarti X tidak sama dengan 4, X tidak sama dengan 6. Dapatlah 3 batas ini. Nah, tinggal membuat garis bilangannya ya. Tetapi sepertinya Ustadz butuh space nih. Sebentar Ustadz hapus dulu. Ya, setelah kita dapat 3 batas ini, tinggal kita buat garis bilangannya. Sepertinya Ustadz butuh space ya. Ustadz ke sebelah sana. Nah, tadi kita sudah dapat 3 batas, yaitu 11, 4, dan 6. Tinggal dibuat garis bilangan. Dari yang paling kecil adalah 4, kemudian 6, kemudian 11. Apakah ada noktah yang diisi? Ada dong, karena dia pakai sama dengan. Nah, siapa noktah yang diisi? Hanya pembilang. Siapa pembilang? Pembilang adalah 11. Berarti 11 harus diisi warnanya. Terakhir kita uji tanda. Uji tanda seperti yang Ustadz jelaskan sebelumnya, agak Ustadz percepat dengan cara atau teknik yang lebih cepat. Ya, nanti kalau yang penasaran bisa tanya Ustadz ya. Ada 3 batas, Ustadz hanya cukup menguji 1 batas. Yang paling mudah, paling kiri nih, sebelah kirinya 4, itu ada nilai 0. Nah, nilai 0 tinggal disubstitusi ke bentuk terakhir. Bentuk terakhir mana ya? Oh, ini. Nah, bentuk terakhirnya itu adalah 2X min 22 per X min 4 kali X min 6 lebih dari sama dengan 0. Kita substitusi dengan 0. 2 kali 0, 0. Dikurang negatif 20, dikurang 22. Berarti negatif 22. 0 kurang 4, min 4. 0 kurang 6, min 6. Min 4 kali min 6, positif 24. Berarti negatif 22 bagi positif 24. Intinya nilainya negatif. Negatif 22 dibagi positif 24. Negatif ya. Negatif adalah di ruas paling kiri, karena dia nilainya 0. Negatif, positif, negatif, positif. Tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah lebih dari sama dengan 0. Saya tunjukkan lagi. Lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0 itu nilainya positif. Maka positif yang harus kita arsir. Daerah ini dan daerah ini. Tinggal diarsir, tinggal diarsir. Hampir berakhir caranya, tinggal kita simpulkan. Yaitu himpunan solusinya. X lebih dari 4 kurang dari 6, tidak ada sama dengannya ya. Atau X lebih dari sama dengan 11. Seperti ini. Inilah kurang lebih gambaran materi pertidaksamaan rasional. Semoga kalian bisa mudah memahaminya. Sebelum Ustadz akhiri, ada satu slide yang mungkin bisa Ustadz tunjukkan ke kalian. Slide ini berisi tentang step by step dari pertidaksamaan rasional. Step by step bagaimana cara mencari solusi dari pertidaksamaan rasional. Ya, jadi pertidaksamaan rasional itu sebenarnya mudah. Dia tidak terlalu sulit, hanya saja harus memenuhi beberapa step atau aturan. Step-stepnya mungkin kurang lebih secara umum ada 7 step yang akan Ustadz jelaskan seperti ini. 1. Pastikan salah satu ruas itu bernilai 0. Bisa kalian lihat ya. Tapi yang Ustadz sarankan adalah ruas yang sebelah kanan. Kemudian yang kedua, jika belum bernilai 0, maka lakukan operasi aljabar. Baik itu menjumlah, mengurangkan, mengalikan, atau membagi. Ya, tetap dengan aturan yang berlaku pada soal. Kemudian yang ketiga, tentukan batas, yaitu batas yang ada pada pembilang dan penyebut dengan cara menyamadengankan pembilang dengan sama dengan 0 dan tidak menyamadengankan penyebut dengan tidak sama dengan 0. Ya, proses ini yang mungkin agak berbeda di setiap soal. Ada yang bentuknya sudah persamaan kuadrat, ada yang juga sudah jadi soalnya sehingga langsung bisa ditentukan,
ada juga yang harus menyamakan penyebut dan lain sebagainya. Yang keempat, buatlah garis bilangan yang sudah tadi kita dapatkan dari step ketiga. Kemudian isilah batas-batasnya sesuai dari step ketiga yang tadi kita udah dapatkan. Kemudian step kelima, uji titik, yaitu uji tandanya dengan menentukan titik-titik sebagai titik uji, sehingga kita nanti dapat nilai plus, negatif, dan lain sebagainya. Yang keenam, kembali ke soal, dilihat pertidaksamaannya dulu, yang sudah salah satu ruasnya adalah 0. Jika dia kurang dari 0, maka arsir daerah negatif. Jika dia lebih dari 0, maka arsir daerah positif. Bagian ketujuh, selesai. Ya, demikian begitulah pertidaksamaan rasional yang kita bahas pada pertemuan hari ini. Semoga bisa dipahami, dan Ustadz mendoakan kalian diberi kemudahan dalam belajar. Tetap semangat anak-anakku. SMA Al-Mahira IBS Malang. ربنا وتقبل دعاء